Pagi hari setelah malam itu, suasana di kampung sekitar rumah Panyipatih terasa aneh. Kabut masih tebal meskipun matahari udah mulai naik. Beberapa warga yang biasa lewat jalan kecil di depan rumah itu berhenti karena ngelihat sesuatu yang bikin mereka merinding. Ada satu mobil parkir di depan pagar rumah. Lampunya masih nyala dan pintu supirnya kebuka sedikit. Tapi nggak ada siapapun di dalam. Warga yang penasaran mulai ngumpul. Mereka saling pandang, tapi nggak ada yang berani ngomong duluan. Salah satu bapak tua yang tinggal nggak jauh dari situ bilang pelan, "Itu mobil semalam, yang anak-anak kota itu ya." Seorang pemuda yang pernah lihat mereka masuk malam sebelumnya langsung ngangguk pelan. "Iya pak, 3 orang. Mereka masuk semalam, tapi belum keluar sampai sekarang." Akhirnya warga manggil pihak berwajib. Polisi datang beberapa jam kemudian, bawa tim kecil buat ngecek ke dalam rumah. Begitu mereka buka pagar dan jalan ke teras depan, bau anyir langsung nyengat banget. Udara di sekitar rumah rasanya berat dan lembab, kayak ada sesuatu yang gak kelihatan tapi nyekek pelan-pelan dari dalam. Pintu rumah masih terbuka setengah, tapi anehnya engsel yang semalam udah karatan sekarang kelihatan bersih. Waktu polisi pertama kali melangkah masuk, semua langsung ngerasa ada hawa dingin yang gak wajar. Lantai kayunya dingin banget padahal matahari udah tinggi. Suara serangga dan burung di luar berhenti tiba-tiba, seolah seluruh tempat itu ikut nahan napas. Mereka nyorot senter ke dalam. Ruangan utama berantakan. Ada jejak lumpur, kamera kecil jatuh di tengah ruangan, dan beberapa benda pecah di lantai. Tapi nggak ada tanda-tanda orang. Hanya ada satu hal yang aneh. Gamelan tua di pojok ruangan, yang katanya udah berdebu dan rusak, sekarang rapi tersusun, bersih. Bahkan salah satu bilah logamnya masih bergetar pelan, kayak baru aja dipukul. Salah satu petugas ngambil kameranya yang jatuh. Waktu mereka cek, kameranya masih nyala, tapi baterainya udah mau habis. Mereka bawa keluar dulu, lalu putar videonya di mobil polisi. Yang terekam cuma potongan-potongan, gambar goyang, suara langkah kaki, teriakan kecil, dan di akhir ada satu suara berat banget ngomong, "Kalian akan jadi bagian dari rumah ini." Lalu layar gelap total. Waktu video itu berakhir, suasana di mobil jadi sunyi banget. Gak ada yang ngomong. Salah satu polisi yang paling tua cuma nyengir kaku dan bilang pelan, "Udah, tutup aja. Kita laporin aja mereka hilang." Tapi sebelum mobil jalan, dari arah rumah kedengeran suara teng, teng, teng. Pelan, suara gamelan. Padahal gak ada orang di dalam. Semua langsung saling pandang. Gak ada yang berani turun lagi. Sejak hari itu, nama rumah Panyipatih makin terkenal. Video terakhir dari kamera Raka sempat viral karena sempat diunggah otomatis sebelum hilang sinyal. Entah gimana caranya, file itu kebaca di akun YouTube mereka beberapa jam setelah mereka dinyatakan hilang. Di video itu cuma kelihatan suasana rumah dari luar, lalu potongan suara mereka bercanda di awal. Tapi di menit terakhir sebelum layar gelap, terdengar lirih suara gamelan yang pelan banget di latar belakang, lalu suara seseorang yang bisik, "Kalian gak boleh keluar." Komentar netizen langsung rame. Ada yang bilang itu cuma gimmick buat konten, ada juga yang yakin itu nyata. Tapi yang bikin heboh, akun mereka terus aktif selama seminggu penuh. Setiap malam Jumat selalu muncul video baru berdurasi beberapa detik. Gak ada judul, gak ada deskripsi, cuma gambar rumah tua itu di malam hari, dan di latar belakangnya terdengar suara seseorang tertawa pelan. Dinda, Bayu, dan Raka gak pernah ditemukan. Mobil mereka masih disita di kantor polisi, tapi hasil pencarian di rumah itu gak pernah nemuin apapun. Beberapa orang yang nekat masuk buat konten pembuktian malah ngalamin hal aneh. Ada yang kehilangan arah di dalam rumah meski bangunannya kecil. Ada yang tiba-tiba pingsan, dan ada juga yang ngaku sempat dengar suara orang manggil namanya dari arah sumur di halaman belakang. Dari situ, warga mulai percaya kalau kutukan itu nyata. Katanya, arwah Panyipatih masih terjebak di antara dunia orang mati dan dunia manusia. Dia nggak bisa tenang karena kematiannya dulu nggak adil. Dan siapapun yang masuk rumah itu tanpa izin dianggap ganggu ketenangannya. Orang-orang bilang, Panyipatih itu masih nyari pengganti. Jiwa-jiwa muda yang cukup berani atau bodoh buat masuk ke rumahnya. Rumah itu akhirnya disegel oleh warga dan polisi. Tapi anehnya, setiap kali disegel, pagarnya selalu kebuka lagi di pagi hari. Plang kayu bertuliskan dilarang masuk, sering ditemukan roboh tanpa sebab. Pernah suatu kali, seorang petugas keamanan yang jaga di sekitar situ ngelapor kalau dia dengar suara gamelan dari arah rumah sekitar jam 2 malam. Pas dia samperin, dia lihat cahaya kuning dari balik jendela lantai 2. Padahal listrik di rumah itu udah dicabut bertahun-tahun lalu. Dia juga bilang, waktu dia lihat lebih lama, di jendela itu ada bayangan seseorang berdiri. Pakai baju hitam adat Sunda, berdiri kaku sambil nengok ke arah jalan. Tapi yang bikin dia lari ketakutan, bayangan itu senyum pelan, lalu ngangkat tangan, kayak melambai.
Setelah kejadian itu, nggak ada lagi yang berani jaga di situ malam-malam. Rumah Panyipati akhirnya benar-benar dibiarkan. Tanamannya tumbuh liar, catnya makin pudar, tapi anehnya nggak pernah rubuh, padahal udah tua banget. Kayak ada sesuatu yang sengaja jagain dari dalam. Sekarang, setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar udah hafal satu hal, jangan lewat depan rumah itu. Soalnya kalau nekat lewat, katanya kadang bisa dengar suara gamelan pelan dari dalam. Bukan cuma suara, kadang juga ada bayangan orang duduk bersila di pendopo. Kalau kamu dengar suara itu, jangan nengok. Jangan berhenti. Jalan terus sampai suara gamelan itu hilang. Soalnya kalau kamu berhenti dan lihat ke arah rumah, katanya Panyipati bakal ingat wajahmu. Dan kalau udah begitu, mungkin kamu bakal dapat undangan buat datang lagi ke rumah itu di malam berikutnya. Ada satu kisah tambahan dari warga yang tinggal paling dekat dengan rumah itu, namanya Pak Ujang. Dia bilang, suatu malam dia terbangun karena dengar suara ketukan halus di jendela rumahnya. Waktu dia intip dari balik tirai, dia lihat 3 sosok berdiri di depan pagar rumah Panyipati. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Wajah mereka pucat, bajunya lusuh, tapi matanya kosong. Pak Ujang ngira itu cuma halusinasi, tapi besok paginya dia nemu sesuatu di depan rumahnya. 3 jejak kaki berlumpur, mengarah ke arah rumah tua itu. Sampai sekarang, gak ada yang tahu pasti siapa sosok-sosok itu. Tapi banyak yang percaya, itu adalah Raka, Dinda, dan Bayu, yang masih terjebak di dalam kutukan. Dan kalau kamu kebetulan lewat Bandung bagian utara, dekat jalan kecil menuju hutan pinus, kamu mungkin bakal ngelihat rumah tua besar dengan pohon beringin tinggi di depannya. Di situ, konon masih ada 1 jendela di lantai 2 yang tirainya kadang terbuka sendiri. Dan kalau kamu cukup berani buat ngintip, mungkin kamu bakal lihat sosok lelaki tua berseragam adat Sunda sedang duduk di depan gamelan, menatap lurus ke arahmu, sambil berkata pelan, "Kalian sudah datang. Sekarang giliran kalian yang menjaga rumah ini."